wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Winnie Pujastuti dengan NIM 15016169005. Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktikkan job ke-6 tentang pengukuran tahanan metode tidak langsung. Nah, di sini tujuan praktikumnya yang pertama, mahasiswa dapat mempergunakan ampermeter dan voltmeter untuk mengukur tahanan. Yang kedua, mahasiswa dapat membuat rangkaian untuk pengukuran tahanan rendah dan tinggi. Yang ketiga, mahasiswa dapat menyimpulkan hasil praktikum. Nah, dasar teori yang digunakan, pada umumnya pengukuran tahanan menggunakan metode voltmeter ampermeter. Karena instrumen-instrumen ini biasanya tersedia di laboratorium. Jika tegangan V antara ujung-ujung tahanan dan arus I melalui tahanan tersebut diukur, maka tahanan yang tidak kita ketahui dapat ditentukan berdasarkan hukum Ohm, yaitu dengan rumus R sama dengan V dibagi I. Nah, rumus di atas mengandung arti bahwa tahanan ampermeter adalah 0 dan tahanan voltmeter tak terhingga. Di sini ada gambar A dan ada gambar B. Nah, pada gambar A, arus sebenarnya yang disalurkan ke beban diukur oleh ampermeter, tetapi voltmeter lebih tepat mengukur tegangan sumber daripada tegangan beban, karena adanya drop tegangan pada ampermeter. Sedangkan pada gambar B, voltmeter dapat mengukur tegangan beban yang sebenarnya, sedangkan ampermeter menghasilkan kesalahan sebesar arus yang melalui voltmeter. Nah, di sini ada gambar rangkaiannya yang akan kita praktikkan, dan di sini juga ada alat dan bahannya. Untuk membuat ketiga rangkaian tersebut, kita menggunakan aplikasi Wizard. Sekarang, kita sambungkan semua komponennya. Di sini kita butuhkan sumber, voltmeter, dan ampermeter, serta resistor. Dan bedanya bagian bawah itu ada di switchnya. Pada bagian kiri atas merupakan tahanan tinggi, yang sebelah kanan tahanan rendah, dan yang bawah itu campuran antara tahanan tinggi dan tahanan rendah. Sekarang kita akan memberi nilai pada setiap komponennya. V sumbernya kita kasih nilai 15 volt sama
sama di semua rangkaian 15 volt. Dan pada tahanannya kita ganti menjadi 1 mega ohm. Ini juga sama. Nah, jika semua sudah selesai, sekarang kita jalankan. Nah, ini. Ini untuk rangkaian ke-1 voltmeter. Pada rangkaian pertama dan rangkaian kedua sama, tetapi beda di ampermeternya. Rangkaian pertama hasilnya 15,03 mikroampere dan rangkaian kedua hasilnya 15,6 mikroampere. Nah, pada rangkaian yang ketiga hasilnya 15,05 mikroampere. Nah, pada rangkaian yang ketiga, jika kita ubah rangkaiannya menjadi tahanan rendah, ini seperti ini. Nah, ini hasilnya menjadi 15,08 mikroampere. Nah, sekarang kita akan mengukur besarnya nilai resistansi pada tahanan. Nah, kita membutuhkan multimeter dan kita juga membutuhkan resistor. Resistornya kita ganti menjadi 1 mega ohm dan multimeternya kita ganti instrumen jadi ohm. Kita sambungkan. Nah, jika sudah selesai, kita run. Nah, di sini hasilnya 999,2 kilo ohm. Nah, setelah kita sudah mendapatkan voltnya, V-nya, dan sudah mendapatkan arusnya, kita bisa menghitung tahanan hitung. Itu dengan rumus V dibagi I, hasil yang didapat untuk tahanan tingginya 997.340,43 ohm, dan untuk tahanan rendahnya didapatkan 995.355,01 ohm, dan tahanan ukur langsungnya itu kita kan tadi menggunakan multimeter gitu. Dan didapatkan hasilnya 999,02 kilo ohm. Nah, kita masukkan, dan untuk persentase kesalahannya kita menggunakan rumus tahanan hitung dikurang tahanan ukur dibagi tahanan hitung. Didapatkan untuk tahanan tinggi persentase kesalahannya 0,53% dan tahanan rendah persentase kesalahannya 0,33%. Nah, dari data yang telah kita dapatkan sebelumnya, kita dapat mendapatkan data rata-rata tentang penyimpangan nilai tahanan. Nah, gambar yang A, kita kan V sumbernya itu 15 volt. Nah, I-nya itu 15,04 mikroampere, 30,05 mikroampere, 16,71 mikroampere, dan seterusnya. Nah, ini hasilnya persentase kesalahannya 0,53, 0,11, 0,17, 0,14, dan 0,13%. Nah, untuk persentase kesalahan rata-ratanya, nih, persentase kesalahan rata-rata itu tuh dapat dari persentase kesalahannya di jumlah, baru dibagi 5, hasilnya itu 0,216%. Nah, untuk gambar yang kedua, kita dapatkan seperti ini. V sumbernya tetap sama, beda di yang terhitungnya, nilai I-nya dan persentase kesalahannya. Kalau terukurnya tetap sama, karena kita akan menggunakan multimeter. Nah, untuk persentase kesalahan rata-ratanya, persentase kesalahan rata-rata ini kita jumlah, baru dibagi 5, hasilnya itu 0,292%. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan praktikum di atas, dapat disimpulkan bahwa besarnya nilai arus yang mengalir pada rangkaian dipengaruhi oleh resistor. Semakin besar nilai resistor, maka nilai arus yang mengalir akan semakin kecil. Begitu juga sebaliknya. Persentase kesalahan yang didapatkan dari kedua gambar di atas, yaitu pada rangkaian gambar A sebesar 0,216%, dan pada gambar rangkaian
pada rangkaian gambar B sebesar 0,292%. Dari hasil presentasi kesalahan tersebut, dapat disimpulkan bahwa gambar A merupakan rangkaian tekanan tinggi, sedangkan gambar B merupakan rangkaian tekanan rendah. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.